Oke, teman-teman, kita akan masuk ke sesi panel discussion. Kita masuk ke yang sudah raise hand dulu di sini ya. Di sini sebenarnya ada Kak Erik Alfredo ya. Saya akan unmute untuk berbicara langsung di sini. Saya pengen nanya nih ke Bang Tegar Bangun ya. Saya pengen nanya dong. Ini kan Abang kan menginspirasi konten kreatif ya Bang ya? Betul. Yang saya nanyakan untuk bertanya, untuk menurut Abang nih, anak muda kreatif nih, literasi konten kreator digital di era digital 6.0 seperti apa? Apakah seorang skill konten kreatif itu akan selalu memiliki strategi yang menarik atau tidak? Kalau tidak, bagaimana sih caranya supaya skill konten kreatif digital itu tersebut supaya menarik perhatian masyarakat, Bang? Thank you Kak Erik untuk pertanyaannya. Silakan Kak Tegar. Jadi kalau ngelihatin yang tadi saya bilang bahwa digital itu learning by doing. Semua itu tidak bisa dibilang ada pakarnya. Tapi kalau ngomongin gimana sih konten kreator di era nanti gitu 6.0 dan lain-lain. Nah, konten kreator ini sebenarnya bisa dibilang pekerjaannya itu sangat luas loh. Pekerjaannya seluas bahwa semua pelaku bisnis, semua talent ataupun apapun itu industrinya sekarang adalah yang dibutuhkan adalah konten. Nah, konten ini jadi seksi kan sekarang di masyarakat. Apa-apa tuh harus konten gitu. Konten kreator atau kita orang-orang yang di balik industri kreatif ini atau itu masih sangat future market sekali gitu ya orang kayak kita. Terus seperti apa sih konten yang bagus dan lain-lain tadi pertanyaannya gitu ya. Maksudnya konten yang bagus itu kan tolak ukurnya bukan dari visual gitu, bukan dari viewers aja, bukan dari lain-lain. Tapi kita tahu sebenarnya gini, kalau saya sebagai pelaku bisnis gitu ya, biasanya ketika saya bekerja sama B2B dengan sebuah brand atau dengan apapun itu, kita punya satu objektif atau campaign gitu. Nah, campaign itu yang kita tahu, objektifnya pengen apa sih dari sebuah brand ini. Jadi teman-teman juga harus biasakan ketika bikin konten atau sebuah perusahaan dan lain-lain itu kita tahu objektifnya, bikinnya seperti apa. Thank you Kak Tegar, pastinya harus tahu juga nih objektifnya apa ya dan di mana nih posisi kita. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Cherry Prasya. Bagaimana sih mendapatkan beragam ide kreatif yang tentunya dapat membedakan kreator A, B? Soalnya sering banget takut untuk membuat sebuah konten, takut orang mengira menjiplak sini, menjiplak sana. Oke, mungkin ini bisa bantu dijawab oleh Kak Azhar. Kalian sering-sering main sosial media aja sih, karena tanpa sadar kalian kalau misalkan lihat konten mereka dan kalian bahas sesuai dengan konten, misalkan kalian lagi scroll di TikTok, di Instagram ataupun di YouTube kan pasti saya mau buat ini nih, menarik nih konsepnya. Nah itu kalian kan dapat gambaran ya. Jadi sering-sering main sosial media kalau misalkan kalian mau dapetin ide kreatif kayak gitu. Nah soalnya sering takut kalau misalkan membuat konten. Sebenarnya takut itu wajar, tapi kalau kelamaan takut juga akan nggak kemana-mana. Makanya saya selalu bilang ya mulai aja dulu, karena kalau kalian buat konten di akun kalian apa segala macam takut dinyinyirin orang atau apa, ya itu sebenarnya kalau di sosial media udah otomatis kita akan dapatkan banyak ada haters yang nggak suka sama kita gitu. Tapi fokus sama orang-orang yang memang sesuai dengan target market kalian. Kita lanjut nih ke pertanyaan dari Kak Rahmat Yusandi. Adakah teknik tertentu dalam validasi dan riset untuk menentukan target marketnya? Nah ini mungkin bisa dibantu dari Kak Septian. Silahkan Kak. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi ide apa saja atau masalah apa saja yang terjadi atau yang dialami oleh audiens kita untuk bisa kita nantinya kita olah untuk pada akhirnya menjadi sebuah konten. Nah, kalau saya karena memang seringnya main di media sosial Instagram seperti sama kayak Mas Azhar juga, karena memang dari awal membangun brandingnya itu di Instagram, ya, saya itu sering memvalidasi ide-ide atau masalah-masalah itu dengan saya tanya menggunakan fitur-fitur kayak di Instastory ya. Nah, itu saya sering bangun interaksi di sana. Atau mungkin kita bisa survei juga. Nah, survei ini kita bisa lakukan ke beberapa orang. Kita misalnya contoh ambil sampel 10 orang yang memang itu merupakan target market kita. Nah, untuk survei ini kita bisa lakukan ke berbagai macam platform ya. Entah itu kita bisa lakukan secara langsung atau konvensional atau mungkin kita bisa lakukan
secara online. Secara online ini misalnya kita contoh kalau dari Instagram itu misalnya kita DM secara pribadi misalnya. Ataupun misalnya kalau teman-teman tidak mau repot ya, cari langsung di referensi-referensi terkait, misalnya kayak di platform-platform yang memang secara khusus, disitulah nanti teman-teman bisa bertemu dengan komunitas-komunitas yang terkait dengan niche teman-teman gitu. Kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya karena banyak, biar semuanya bisa dijawab ya oleh panelis kita. Dari Sharon, bagaimana konten creator atau konten editor memelihara hubungan baik dengan media dan cara kita tahu bahwa yang kita tulis itu adalah bagus? Apakah harus post setiap hari untuk bisa menambah followers? Oke, ini bisa dibantu dari Kak Tegar nih, Kak. Balik lagi, ini saya menggambarkan lagi kalau teman-teman ya. Jadi semua platform itu punya algoritma masing-masing, gitu ya. Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lain. Penggambarannya gini, YouTube adalah kalian yang punya rumah, gitu ya, yang punya rumah. Terus teman-teman adalah konten kreator. Di luar sana ada konten kreator mau ngisi rumah kita, gitu ya. Selama konten kreator itu misalkan si A, si B, si C datang ke kita mau ngisi rumah kita, si A ngasih tiap hari ngisiin rumah kita terus, gitu ya. Sedangkan si B cuman sebulan sekali atau apa. Yang akan diuntungkan siapa sih yang akan kalian perhatikan, yang akan kalian kasih untung siapa sih? Pasti yang A, karena tiap hari datang ke rumah, tiap hari ngisi barang di rumah kita, tiap hari mempromokan bahwa nih gue beli kulkas naruh di rumah saya, sama. Ketika teman-teman nanti akan main gitu ya sebagai editor atau sebagai konten kreator gitu, ketika datang ke Instagram, bikin konten Instagram, di TikTok maupun YouTube, selama kalian menguntungkan bagi si platform, itu kalian akan diuntungkan juga sama platform. Artinya ada konsistensi gitu. Artinya ya let's say kalian kalian bisa ngelihat dashboard kalian bisa ngelihat insight kalian semua gitu ya, account kalian kelihatan jam berapa sih bagusnya, terus cewek atau cowok di kota mana sih dan lain-lain. Jadi konsistensi aja, selama konsisten itu akan diuntungkan sama platform. Semoga sudah bisa terjawab. Kita masuk lagi ke pertanyaan dari Kak Harlina nih. Bagaimana ke depannya jika untuk masa depan konten creator ini dijadikan pekerjaan utama? Bagaimana cara untuk tetap konsisten nih supaya bisa buat konten? Apa ada tipsnya, Kak? Oke, ini bisa dibantu oleh Kak Azhar. Silakan, Kak. Apakah ini bisa dijadiin kerja tetap ya atau apa tadi? Untuk masa depan katanya, Kak. Masa depan? Oh iya, tentu saja Iya. bisa. Tentu saya bisa. Jadi kalian bisa memanfaatkan source yang ada atau sumber-sumber income yang bisa. Kalian bisa nge-handle buatin konten buat UMKM karena banyak banget sekarang. Kalau saya bisa selalu bilang itu peluangnya sangat-sangat besar karena UMKM atau perusahaan-perusahaan itu dipaksa untuk masuk ke dunia sosial media nih. Jadi dipaksa, apalagi pandemi ini. Jadi nggak ada offline atau apa ya. Semua proses belanja atau apa tuh udah dialihkan sedikit demi sedikit ke media sosial. Nah, kebutuhan atau demand dari konten itu sendiri akan meningkat. Jadi, nah di situ kalian bisa sebagai konten kreator itu masuk menawarkan gitu kan, menawarkan jasa kalian untuk membantu perusahaan-perusahaan atau UMKM itu. Iya, terima kasih Kak Azhar untuk inputannya ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Endang. Gimana caranya bisa tetap punya konten menarik tapi berpegang sama etika yang ada? Biasanya tuh bidangnya apa aja ya, Kak? Mungkin bisa dibantu oleh Kak Septian. Nah, untuk membuat sebuah konten yang menarik itu tidak melulu harus kita menggambarkan konten itu, misalnya contoh visualnya harus wah, atau misalnya ya desainnya harus bagus dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kebanyakan dari kita melihat sebuah konten itu yang paling pertama itu ya visual dan desain sebenarnya, tapi tidak melulu soal itu. Nah, kalau kita perhatikan, kita ambil sampel dari si kontennya si Habilem ini, nah maka yang menarik di situ adalah cara dia membawakan kontennya itu. Nah, itu bisa jadi yang pertama. Yang kedua adalah mungkin dari trending atau istilahnya isi dari kontennya itu gitu. Jadi tidak melulu soal desain atau soal visual. Kita ambil contoh sebuah konten video nih dalam hal ini ya. Nah, jadi kita bisa mungkin menonjolkan dari sisi ceritanya, kita mungkin bisa menonjolkan dari segi value-nya, pesan yang disampaikan, informasi yang ada di dalam konten itu. Sehingga apa?
aware gitu dengan konten yang kita buat gitu. Kemudian kalau masalah bagaimana supaya tidak melanggar etika yang ada gitu, ya kita coba sebisa mungkin membuat konten itu perhatikan audiensnya gitu. Ya kalau misalnya audiensnya yang kita sasar itu misalnya audiensnya yang di bawah umur misalnya kan, ya kita tahu dong batasan-batasan kita dalam membuat konten itu. Nah kalau misalnya audiens yang golongan orang dewasa kan, ya kita juga harus tahu batasan-batasannya gitu. Nah, Oke, thank you Kak Septian. Semoga tadi sudah terjawab juga ya untuk pertanyaannya Kak Endang terkait dengan etika. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir yang menutup sesi panel discussion ya. Dari Firman dari Mojokerto ya. Bagaimana caranya menjadi content creator dapat mengorganisir pekerjaan dan memenuhi tenggat waktu yang ada? Cara content creator itu membuat rencana dan prioritas dalam pekerjaan. Nah, ini mungkin bisa dibantu dari Kak Tegar nih ya, yang mungkin banyak juga jadwalnya padat. Nah, gimana cara mengorganisirnya atau memilih prioritasnya? Silahkan Kak. Oke, sebenarnya kalau kita bekerja dalam apapun gitu ya, apalagi content creator, balik lagi kita pertama adalah yang kita lakukan harus punya timeline gitu ya. Punya timeline dalam arti kita tahu, misalkan kalau content creator personal gitu, timeline-nya artinya kapan dia harus bikin konten, kapan dia ada post pro gitu ya, kapan dia publish. Itu selalu punya timeline gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau saya gitu ya, artinya selalu tarik mundur ketika permintaan dari sebuah klien ataupun kita punya timeline sendiri untuk YouTube-nya, itu selalu apapun bekerjanya dengan timeline. Jadi ketika kalian bekerja dengan timeline, itu artinya kalian tahu proses day by day untuk kerjanya tuh akan terukur gitu. Artinya ketika memasuki misalkan dalam seminggu adalah satu hari itu hari Seninnya adalah kita harus syuting. Let's say nggak mungkin teman-teman nyiapin semua materi atau apapun itu adalah di hari Senin juga gitu, artinya bisa weekendnya dipakai atau apapun itu. Tapi ketika kita nggak punya timeline, kita nggak akan tahu tuh. Jadi kayak tadi yang saya bilang, akhirnya bikinnya sporadis gitu, akhirnya upload seenaknya. Tapi ketika kita punya timeline, semua bekerja based on timeline. Oke, thank you banget Kak Tegar, Kak Azhar, dan juga Kak Septian ya buat sesi untuk presentasinya dan juga sudah menjawab setiap pertanyaan dengan begitu detail. Akhir kata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang luar biasa sudah menyempatkan waktunya. Ada Kak Tegar, Kak Azhar, dan juga Kak Septian. Luar biasa, thank you banget untuk insight-nya. Terima kasih juga kepada media partner keren hari ini, ada Publikasi Seminar, Info Seminar Co-op, Education Talent Event, dan sponsor kami ada Ines Cosmetic, Spirit Psychology Center, dan Jasa IG Cantik yang telah mensupport acara siang hingga sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir ya, sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya webinarnya. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan teknis lainnya. Berharap semoga ini semua bisa bermanfaat ya, dan terima kasih. Sampai jumpa di webinar by Keren lainnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Keren di @KerenIndonesia serta Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, stay safe, see you, and bye-bye semuanya.